Perkenalkan, saya Lydia Sari Silaban dengan NIM 21051263341. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dengan mata kuliah Sejarah Masa Kolonial. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana pentingnya sejarah masa kolonial sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalarannya. Pentingnya sejarah kolonial yaitu agar generasi penerus bangsa Indonesia tahu bagaimana terjadinya masa kolonial tersebut sebelum kemerdekaan Indonesia, dan agar mereka tahu apa saja dampak positif dan negatif dari masa kolonial tersebut. Nomor 2, jelaskan serta uraikan perkembangan awal bangsa Indonesia masa kolonial. Sebelum Belanda menguasai Indonesia, telah terjadi penjelajahan samudra dalam konteks imperialisme dan kolonialisme kuno ke Nusantara. Portugis dan Spanyol adalah dua negara yang menjadi pelopor dan sangat antusias dalam penjelajahan samudra. Sehingga untuk mencegah agar tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat antara kedua negara, atas prakarsa Paus Alexander VI, penguasa agama Katolik di Vatikan, merasa perlu mengatur penjelajahan samudra pada dua negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Oleh karena itu, diadakanlah Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas merupakan perjanjian yang ditandai di Tordesillas, Spanyol pada 7 Juni 1494. Perjanjian ini berisi bahwa di dunia luar Eropa menjadi kekuasaan eksklusif dua bangsa yaitu Spanyol dan Portugis, dengan titik pusat pada barat Kepulauan Tanjung Verda. Hasil Perjanjian Tordesillas yang pertama yaitu untuk wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis, kedua sebelah barat oleh Spanyol, dan perjanjian tersebut disahkan pada Juli 1494, sedangkan Portugis baru mengesahkan pada 5 September 1494. Pertama, kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang melakukan pelayaran keluar Eropa. Semangat utama yang melatar belakangnya adalah semangat Reconquista, semangat kebangsaan untuk membersihkan tanah bangsa mereka dari bangsa Arab dan berkewajiban untuk membebaskan daerah Kristen lainnya yang masih dikuasai oleh umat Islam. Hal ini terkait dengan peristiwa Perang Salib di Eropa. Penjelajahan Portugis antara lain yang pertama, Bartolomeus Dias 1486, dan sampai ke ujung selatan benua Afrika yang kemudian dinamakan dengan Tanjung Pengharapan. Kedua, Vasco da Gama 1498, melanjutkan pelayaran dari Tanjung Pengharapan sampai ke Calicut, India. Ketiga, Alfonso Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka tahun 1511, dan yang keempat, De Abreu tahun 1512. Portugis telah sampai di Maluku. Kedua, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia hampir sama dengan bangsa Portugis. Sebagai penganut Katolik yang fanatik, bangsa Spanyol juga dipengaruhi oleh semangat pembalasan terhadap umat Islam. Penjelajahan samudra dari Spanyol antara lain, yang pertama, Christopher Columbus yang mempengaruhi Samudra Atlantik dan benua Amerika. Kedua, Hernán Cortés berhasil mencapai Meksiko pada tahun 1519 dengan kemudian berhasil menaklukkan suku Aztec pada tahun 1521. Ketiga, Francisco Pizarro pada tahun 1530 berhasil menaklukkan Peru dan mengalahkan suku Inca pada tahun 1533. 4. Ferdinand Magellan merupakan pelaut pertama yang berhasil melintasi Samudra Pasifik dan kemudian berhasil sampai di Filipina pada tahun 1521. Di Filipina, Magellan bentrok dengan suku setempat yang menyebabkan tewas dalam pertempuran. Kelima, ekspedisi Spanyol. Ekspedisi Spanyol kemudian dilanjutkan oleh Sebastian Elcano dari Filipina ke Kalimantan, Maluku, dan pulang ke Spanyol lewat Tanjung Harapan dan sampai ke Spanyol pada tahun 1522. Perjalanan yang sangat panjang dari tahun 1519 sampai 1522
telah membuktikan bumi itu bulat. Ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia sebab khusus dari bangsa Belanda melakukan perjalanan samudra disebabkan adanya larangan mengambil rempah-rempah di Lisabon oleh pemerintah Portugis karena Belanda terlibat dalam perang 80 tahun. Kondisi ini membuat Belanda harus mencari sendiri sumber rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayarannya, bangsa Belanda banyak dibantu dengan adanya pedoman dari buku Itinerario near Ost of Portugal's Indian yang dikarang oleh Jan Huygens van Ligasten yang bekerja pada maskapai perniagaan Portugis. Keempat, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dalam pelayaran bangsa Inggris masih berkaitan dengan kekacauan yang diakibatkan oleh perang Belanda-Spanyol dalam perdagangan dengan Asia Tenggara dan adanya gangguan Spanyol dan Portugis di Selat Gibraltar. Perjalanan samudra dari Inggris antara lain yang pertama, 1. Sir Francis Drake yang berhasil mengelilingi dunia tahun 1577 sampai 1580 dan pada tahun 1579 Drake berlabuh di kerajaan Ternate. 2. James Lancaster pada tahun 1602 berhasil mendarat di Aceh dan kemudian dilanjutkan ke Banten. 3. Sir Henry Middleton pada tahun 1604 memimpin ekspedisi ke wilayah Nusantara antara lain Sumatera, Banten, dan Kepulauan Maluku. Dan yang keempat, James Cook. Nomor 3, jelaskan serta uraikan perbandingan awal penjajahan masa kolonial dengan masa penjajahan Indonesia, masa politik kolonial baru. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat terhadap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Selama abad ke-18, VOC menetapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuasaan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk mencampur tangan dalam proses pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Namun, korupsi manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris atau East Indian Company mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun ketika Prancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo, diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. Nomor 4, coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh lahirnya golongan elit dalam pergerakan Indonesia, serta bagaimana komitmen kita sebagai generasi penerus dalam memahami masa-masa pergerakan tersebut, atau dalam konteks kekinian. Golongan elit baru adalah golongan yang muncul akibat pengaruh bidang edukasi dari kebijakan politik etis. Pendidikan barat yang golongan elit baru dapat memicu lahirnya masyarakat bumi putra yang memiliki pengaruh luas serta mendirikan berbagai organisasi pergerakan yang memiliki tujuan Indonesia merdeka. Jadi, pengaruh lahirnya pergerakan Indonesia adalah golongan elit baru, disebut juga sebagai golongan priayi. Golongan priayi tersebut banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan aparatur pemerintahan. Mereka memiliki pemikiran yang maju serta semakin sadar terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah berkomitmen terhadap perkembangan masa pergerakan nasional adalah dengan mempelajari sejarah atau setidaknya mengetahui sejarah. Kita bisa searching di media sosial tentang perkembangan masa-masa pergerakan nasional. Agar tidak membosankan, kita bisa lihat di YouTube atau melihat cuplikan video edukasi tentang sejarah. Karena kalau bukan kita sebagai generasi muda yang berkomitmen terhadap perkembangan masa pergerakan nasional, siapa lagi? Kita generasi adalah penerus bangsa dan kita harus bangga mempelajari sejarah, supaya perkembangan sejarah di Indonesia ini tidak pudar dan bangsa lain juga mengetahui sejarah kita, sejarah bangsa Indonesia. Nomor 5. Jelaskan dampak serta peran Budi Utomo dalam masa perjuangan menentang kolonial di Indonesia. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia di Batavia pada tanggal 20 Mei 1908 atas ide Dr. Wahidin Sudirahusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk studi PONS. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya dan bertujuan untuk memajukan pengajaran, pertanian, teknik, industri, dan menghidupkan kebudayaan. Budi Utomo mengalami pergantian pemimpin pada 10 tahun pertama pada masa pemerintahan Aryonato Dirodjo dari Keraton Pakualaman. Organisasi Budi Utomo mengalami perkembangan yang baik. Namun, semakin lama organisasi ini bergeser pada bidang politik dan pada tahun 1928 organisasi Budi Utomo menjadi anggota PPKI atau Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Kebangsaan Indonesia yang merupakan partai politik yang membentuk atas prakasa PNI Soekarno. Namun demikian, Budi Utomo tetap mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, yakni telah membuka jalan dan mempelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Berikut adalah peran Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menyebarkan gagasan-gagasan politik lewat majalah bulanan. Kedua, mendukung gagasan wajib militer untuk rakyat Indonesia. Ketiga, masuk ke dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Dengan demikian, peran organisasi Budi Utomo dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan memperbaiki dan memajukan pendidikan rakyat Indonesia dan aktif dalam kegiatan politik untuk menuntut adanya kemerdekaan Indonesia. Nomor 6. Coba saudara deskripsikan bagaimana perkembangan Indeks Parji sebagai sebuah partai politik di masa pergerakan nasional Indonesia. Indeks Parji atau IP didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu EFE Dowes Dekker atau Danudirjo Setiabudi, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Organisasi yang bercorak politik ini juga berusaha menggantikan Indeks Bonn yang merupakan wadah bagi kaum Indonesia dan Eropa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1898. Penggagasan Indeks Parji adalah Dowes Dekker, seorang Indonesia Belanda yang mengamati adanya keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda asli dengan kaum Indonesia. Ia juga memperluas pandangannya untuk peduli dengan nasib masyarakat Indonesia yang hidup dalam belenggu aturan kolonialis melalui tulisan-tulisan para tokoh. Indeks Parji adalah majalah Het Tijdschrift dan surat kabar The Express. Mereka menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Mereka berusaha menyadarkan golongan Indonesia dan pribumi bahwa masa depan mereka terancam oleh bahaya yang sama, yaitu eksploitasi kolonial. Untuk melancarkan aksi-aksi perlawanan terhadap kolonial tersebut, mereka mendirikan Indeks Parji atau IP terbuka bagi semua golongan, sehingga keanggotaannya meliputi kaum pribumi, bangsa Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, Indonesia Belanda, keturunan Cina dan Arab, serta lainnya.
Nomor 7, coba saudara deskripsikan perkembangan syarikat Islam serta bagaimana bisa terjadinya problematika dalam organisasi syarikat Islam atau ISDF. Syarikat Islam didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. Syarikat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasional, demokratis, religius, serta ekonomis. Hanya dalam waktu singkat, syarikat Islam dapat berkembang sehingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Syarikat Islam dimaksudkan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman para pedagang Cina pada Januari 1913 di Surabaya. Syarikat Islam menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah sebuah partai politik. Syarikat Islam terbuka untuk segala bangsa Indonesia. Namun untuk menjaga agar syarikat Islam tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai negeri sebagai anggota. Setelah syarikat Islam berjaya di Indonesia, organisasi ini mulai mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929. Syarikat Islam telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Hendrio Josephus Maria Shevliet pada tahun 1913. Satu tahun setelahnya, 1914, Shevliet bersama Adolf Bars mendirikan Indeks Sosial Demokratis Vereniging atau ISDF di Semarang. Tujuan dari ISDF ini yaitu untuk menyebarkan paham Marxis. Sekian penjelasan ujian tengah semester dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.